Tribun News Today. Halo Tribuners, berjumpa kembali dengan saya Delta Gonzales. Saya akan mengawali informasi Tribun News Podcast untuk episode hari ini di Kabar Nasional. Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Ketua Dewan Pers Profesor Azumardi Azra pada Minggu 18 September. Airlangga menyampaikan rasa duka cita dan kehilangan besar atas berpulangnya Prof. Azumardi Azra. Prof. Azra sebelumnya sempat dikabarkan sesak nafas dan dinyatakan COVID-19. Beliau dirawat di rumah sakit di Malaysia. Airlangga mengenang sosok Prof. Azra sebagai sosok seorang cendekiawan muslim yang memiliki pengaruh besar bukan hanya di Indonesia namun juga di negara lain. Tahun 2010, Prof. Azra merupakan tokoh pertama di Indonesia yang mendapatkan gelar Sir dengan titel Commander of the Order of British Empire sebagai gelar kehormatan dari Kerajaan Inggris dan juga mendapatkan penghargaan Order of Rising Sun Gold and Silver Star dari Kaisar Jepang tahun 2017. Prof. Azra juga diketahui pernah menjadi pembicara atau pengajar di pelatihan Golkar Institute. Almarhum membagikan ilmunya kepada para peserta pelatihan Golkar Institute mengenai tantangan demokrasi di masa pandemi pada Agustus 2021. Untuk kabar internasional, masyarakat Afrika Selatan meminta kerajaan Inggris untuk mengembalikan berlian terbesar di dunia yang bernama Great Star, yang saat ini tengah berada di mahkota dan tongkat Ratu Elizabeth II. Berlian terbesar di dunia dengan bobot sekitar 3.106 karat awalnya dibeli oleh pemerintah Transvaal Afrika Selatan pada tahun 1907 karena pada saat itu Afrika Selatan berada di bawah kekuasaan Inggris. Maka sebagai bentuk penghormatan pemerintah Afrika kepada Raja Inggris saat itu, yakni Raja Edward VII, berlian tersebut lantas diberikan sebagai bentuk hadiah kepada otoritas Inggris. Seiring berjalannya waktu, bongkahan berlian tersebut dipotong menjadi 9. Potongan berlian berwarna merah muda yang paling besar disematkan pada ujung tongkat kerajaan milik Ratu Elizabeth. Sementara potongan kulinan 2 diletakkan di mahkota yang kerap dipakai para pemimpin kerajaan Inggris. Tak hanya meminta berlian dikembalikan, masyarakat Afrika Selatan bahkan menuntut kerajaan Inggris untuk membayarkan biaya kompensasi atas berlian, emas, serta batu permata yang telah diambil Inggris selama masa penjajahan. Menanggapi kritikan pedas warga negaranya yang meminta berlian Ramaphosa II dikembalikan, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa justru tampak acuh dengan terus mengirimkan ucapan bela sungkawa atas kematian Ratu Elizabeth II. Sudah 7 tahun pedangdut Nassar tidak bertemu anaknya yang bernama Falhan Absar. Setelah bercerai dari Musdalifah semenjak saat itulah Nassar tidak pernah bertemu dengan sang anak. Kini keinginan Nassar untuk bertemu dengan anaknya akhirnya terwujud. Nassar bertemu dengan Falhan bersama Musdalifah dan suaminya Fadel Islami di sebuah acara. Nassar mengungkapkan bahwa bertemu dengan anak merupakan keberkahan. Tak hanya itu, menurut Nassar, bertemu anaknya saat ini merupakan rezeki baginya, lantaran selama ini sudah 7 tahun tidak bertemu dengan sang anak. Sebagai mantan istri, Musdalifah juga mengklarifikasi bahwa dirinya selama ini menjalin hubungan yang baik terhadap Nassar. Dari kabar sepak bola, aksi dari Vinicius Junior menjadi salah satu bagian paling dinanti dalam duel Atletico Madrid versus Real Madrid. Pasalnya, Vini tengah mendapatkan sorotan. Pemain asal Brazil tersebut mendapat serangan verbal soal tarian yang biasa ia lakukan setelah mencetak gol. Kritikan tersebut terjadi setelah dirinya merayakan gol di pertandingan melawan Real Mallorca. Cara Vini merayakan gol mendapatkan kritik keras dari agen sepak bola Pedro Bravo yang bertindak sebagai pengamat dalam sebuah acara televisi Spanyol. Menurutnya, cara sang pemain merayakan gol tergolong tidak menghormati lawan. Kritik dari Pedro ini mengundang banyak tanggapan dari kolega Vini di dunia sepak bola. Mereka lantas memberikan dukungan kepada Vini untuk terus melakukan aksinya itu. Vini bak memiliki motivasi tambahan dengan kritik yang mengalir kepadanya. Demikian informasi dari Tribun News Podcast, sampai jumpa di episode mendatang. Tribun News Today.